Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GRS Gria Rukyah Surabaya. Kali ini kita masih membahas tentang yang katanya negeri Sabak itu adalah tanah Jawa. Jadi ceritanya di video sebelumnya ada yang menanyakan kepada saya apakah benar Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, dan insya Allah sudah dijawab dengan beberapa ayat di surat An-Naml. Dan ini saya dikirimkan suatu video di YouTube tentang keberadaan negeri Sabak yang berada di tanah Jawa. Nah ini ya, kita coba putar videonya. Berbeda dengan Kiai Haji Fahmi Basyar, ia meyakini bahwa negeri Sabah berada di Nusantara dan membentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo. Kiai Haji Fahmi Basyar merupakan ketua dari Pusat Studi Islam dan Kepurbakalaan Nusantara yang meneliti keberadaan negeri Sabah menggunakan metode matematika Islam. Dalam penelitiannya yang dilakukan hampir 4 dekade ini, ia memaparkan beberapa bukti-bukti ilmiah keberadaan negeri Sabah yang ia tuliskan di keempat bukunya. Ini ada beberapa. Menurut sejarah, keberadaan negeri Sabah ditandai dengan adanya 2 buah kebun di kanan dan kiri. Hal ini juga dijelaskan dalam Quran Surat As-Saba ayat 15. Disebutkan bahwa sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Berdasarkan ayat itulah, Kiai Haji Fahmi Basyar menemukan 2 kebun yang dimaksud adalah Alas Purwo dan Alas Ujung Kulon. Karena jika ditarik dengan garis, keduanya terlihat mengapit daerah Wonosobo dengan jarak yang sama, yaitu 530 km. Selain 2 buah kebun tersebut, Kiai Haji Fahmi Basyar juga menyebutkan beberapa bukti ilmiah yang ia temukan di Nusantara. Nah, ikon dari negeri Sabah itu adalah ars yang dipindah. Nah, ars yang dipindah itu untuk videonya ini disebut oleh burung hudhud, ya kan? Burung hudhud. Untuk meningkat waktu, coba kita pelajari sendiri tentang surat Sabak yang sebenarnya. Kita ambil ya dari tafsir Jalalain. Ini saya sudah ketik di sini tafsir Jalalain. Suratnya adalah surat Sabak, ayatnya 15. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Nah ini pembahasannya di sini kan. Jadi niscaya ada bagi negeri Sabak, negeri yang mereka huni, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi negeri Sabak ini tertulis di dalam tafsir Jalalain, qabilatun sumiyat bi ismi jaddin lahum minal Arab. Ini adalah suatu kabilah yang mereka disebut Sabak. Nama Sabak itu adalah nama dari kakek mereka. Mereka adalah orang Arab. Jadi bukan orang Jawa ya, orang Arab. Fi maskanihim, di tempat tinggal mereka, yaitu di tanah Yaman, di Bil Yaman. Jadi mayoritas ulama menyebutkan bahwa Sabak itu ya di tanah Yaman itu.
Jadi ada tanda kekuasaan Allah di tanah Yaman. Jadi dalatun ala qudratillah ta'ala. Kemudian tanda kekuasaan di situ berupa jannatani an yaminin wasimal. Jadi dua kebun dari kanan dan kiri jalan. Ya, jadi di masa lalu, jadi penduduk Sabak itu kalau melakukan suatu perjalanan itu kiri kanannya adalah kebun. Ya, kebun ya, bukan hutan. Perhatikan, kebun bukan hutan. Karena ini menjadi rancu kalau misalkan diartikan sebagai alas purwo dan alas mana itu tadi di dalam video ya. Nah, kenapa saya bilang kebun bukan hutan? Karena di lanjutnya ayat ada kulu min rizki rabbikum waskurulah. Ya, ini kulu min rizki rabbikum waskurulah. Makanlah dari rizki Allah. Jadi rizki ini ya buah-buahan yang bisa dijumpai pada saat perjalanan. Kalau kebun ini dimakna hutan, di hutan seperti alas purwo dan lain-lain, masa ada buah-buahan di situ? Nggih. Umpama ada ya sudah kalah sama monyet, diambil monyet lebih dulu. Umpama ada. Jadi kebun di sini tidak bisa dimakna hutan, karena lanjutnya ayat ada kulu min rizki rabbikum. Jadi makanlah dari rizki Tuhan kalian pada saat perjalanan itu, dan syukurilah, waskurulah. Ya. Jadi di masa lalu negeri Sabak adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memang sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi kalau jenengan membaca ayat ini hanya sampai ayat 15, nah ini akan membuka cocok logi yang kurang pas. Kenapa? Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di negeri Sabak itu sudah sirna, sudah tidak ada lagi sebelum terutusnya Nabi Muhammad. Coba dilihat ayat selanjutnya. Lah, ini fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Nah, masalahnya di sini. Jadi fa'aradu, mereka berpaling, artinya disuruh bersyukur tidak mau bersyukur, malah kufur. Nggih. Disuruh bersyukur waskurulah, itu malah a'radu, mereka berpaling tidak mau syukur malah kufur. Fa'arsalna alaihim salilal arim. Nah, kemudian turunlah siksa yang berupa banjir yang menggenang. Jadi kami kirim atas mereka negeri Sabak banjir yang menggenang. Jadi bukan banjir bandang ya. Kalau banjir bandang kan tahu-tahu ada air bah besar terus melewati daerah situ, habis itu tidak jarak lama hilang lagi. Kalau sailal arim ini adalah banjir yang menggenang. Jadi banjir yang lama sekali tidak surut-surut, yang merusak kebun itu, kebun yang di kiri kanan jalan itu. Oke.
wa baddalnahum jannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa sai'in min sidrin qalil. Terus kami ganti kebun buah-buahan mereka dengan dua kebun yang buah-buahnya itu rasanya pahit. Ya, kebun yang asalnya buah-buahnya manis, enak, ya seger, itu berubah menjadi kebun yang rasanya pahit, sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Ya, wa aslin wa sai'in min sidrin qalil. Ya. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di negeri Sabak itu sudah sirna karena banjir menggenang tersebut. Ya, karena banjir menggenang tersebut. Nah, kalau di tanah Jawa, negeri Sabak itu dikatakan tanah Jawa. Tanah Jawa itu masih tanah surga. Nanam apa ya manis buah-buahnya, ya enak. Hampir tidak ada buah-buahan di tanah Jawa yang rasanya pahit. Itu tidak ada. Jadi salah besar kalau negeri Sabak itu diartikan tanah Jawa. Nah, ini ayat 17 mempertegas dzalika jazainahum bima kafaru wahal nujazi illal kafur. Jadi Allah mengganti kebun yang asalnya buah-buahan nikmat menjadi buah-buahan yang pahit. Itu betul-betul kami lakukan. Ya, tak balas seperti itu mereka karena memang ketidaksyukuran mereka, kekufuran mereka. Dan kami tidak membalas seperti itu kecuali hanya kepada orang-orang yang kafir. Terus balasannya ini kalau mau dilanjutkan bahasanya, ini ayat 18 itu masih ada. Wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha sair siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan di antara mereka di sini adalah penduduk negeri Sabak, wa bainal qural lati barakna fiha, dan antara desa yang kami berkahi yaitu negeri Sam, negerinya Nabi Sulaiman. Karena di sini antara negeri Sabak yang ada di Yaman dan negeri Sam, Baitul Maqdis, ya pusatnya di situ, itu ada jalur perdagangan. Nah, di sini tertulis litijaroh. Jadi para pedagang itu bawa dagangan dari negeri Sabak dibawa ke Baitul Maqdis, ke negeri Sam, ya. Nah, terus dari Baitul Maqdis dibawa ke negeri Sabak, ke Yaman, seperti itu. Sama seperti kebiasaan orang Quraisy. Jadi li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita was-shaif. Jadi kami jadikan dohiroh wa qaddarna fiha sair. Jadi dulu sebelum ada seksaan malapetaka banjir yang menggenang antara negeri Sabak dan Sam atau Yaman dan Sam itu adalah desa yang terhubung. Desa yang terhubung, Quran dohiroh. Jadi mutawasilatun minal Yaman ila Sam. Nah, ini tertulis gitu. Jadi terhubung dari Yaman ke Sam.
Kemudian waqad darna fi hasair. Jadi kami kira-kira di dalam perjalanan menuju Yaman ke Sam itu dengan kira-kira yang pas, ya, ya tidak terlalu jauh, tidak terlalu payah, ya banyak penginapan, kemudian antara satu desa ke desa yang lain itu ya berdekatan, aman, tidak ada begal. Umpama dari rumah tidak bawa bekal, nanti di perjalanan ya bisa beli di warung-warung itu, jadi enak lah. Kemudian dikatakan pada mereka, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silahkan lakukan perjalanan dari negeri Sabak, Yaman, ya, ke Sam, ke Baitul Maqdis, ya, dengan keadaan aman, baik siang maupun malam. Tuh. Nah, karena kedoliman mereka, mereka malah berdoa, faqalu Rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum. Ini. Jadi sudah dikasih kenikmatan luar biasa. Yang namanya naluri manusia itu kadang sok jago, sok hebat. Apa ya Allah, perjalanan kok begitu menyenangkan, kok kelihatannya tidak ada tantangannya gitu. Terus mereka berdoa pada Allah supaya perjalanan itu dibikin jauh. Rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Sudah enak perjalanan dari Yaman ke Sam, dari Sam ke Yaman dengan segala fasilitasnya yang memadai, malah cari perkara. Akhirnya faja'al nahum ahadis wa mazzaq nahum kulla mumazzaq. Ya, kami jadikan kisah kedoliman mereka, kekurangajaran mereka itu sebagai cerita untuk orang-orang yang hidup sesudah mereka. Ini lebih menunjukkan lagi bahwa negeri Sabah itu bukan tanah Jawa, jelas bukan tanah Jawa. Wa mazzaqnahum kullamu mazzaq. Kami sobek-sobek mereka pada setiap sobekan. Mazzaqo itu kan menyobek, ya. Kami pecah belah mereka di negara tersebut pada setiap pecah belahan. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin sakur. Nah, demikianlah berbagai ayat gambaran bagi orang-orang yang sabar dari segala bentuk kemaksiatan dan mensyukuri nikmat. Itu nggih. Jadi sangat tidak masuk akal cocok logi yang diutarakan, bahkan ditulis dalam 4 buah buku yang menjelaskan bahwa negeri Sabak adalah tanah Jawa, ya, yang berpusat di Wonosobo, ya, yang berpusat di Wonosobo. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.